Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Septiana, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 3 Pasar Madang, Kabupaten Tanggamus, akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 1.1, kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda, namun keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah bagian dari pendidikan, yaitu proses pembelajaran dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas mentransfer materi pelajaran. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya, saya hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif saja. Misalnya, saat mengerjakan soal atau tugas berupa ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, pembelajaran dianggap sudah berhasil. Selain itu, saya pun beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Sebelumnya, saya tidak memperdulikan apakah murid sudah memahami materi yang saya ajarkan atau belum, karena fokus utama saya lebih ke ketercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat tiap semesternya. Saya pun hanya meminta siswa mencatat dan menghafal materi yang saya berikan, tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami dengan sepenuhnya, sehingga saya pun sering mengeluh dan merasa gagal ketika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya pun menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidaklah tepat. Perubahan pemikiran ataupun perilaku yang ada pada diri saya, yaitu saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya pada aspek kognitif saja, namun pada aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Saya menganggap murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid diberikan kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, berkreasi, sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing murid, dengan memahami karakternya masing-masing. Selanjutnya, perubahan yang ada pada diri saya akan lebih ikhlas serta penuh kesabaran, penuh kasih sayang, memuliakan murid untuk menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Dan saya pun lebih memahami karakteristik murid dengan keunikan atau kelebihan yang mereka miliki. Kemudian saya memberikan kesempatan bagi murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang saya dapat terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan,
dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Selanjutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi tauladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perilaku. Semoga video ini dapat menginspirasi bagi Bapak Ibu guru pejuang pendidikan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.